Pada pekan anak kami siap menjadi Malam Shalom. Pertama kita ucapkan terima kasih dan puji syukur terhadap Tuhan Yesus yang mana dalam penyertaannya sampai dengan saat ini sehingga kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri dan mengikuti ibadah Kamisan. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Eli yang sudah memberi tempat untuk kita beribadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini merupakan pekan anak yang mana nanti petugas-petugas dari ibadah Kamisan didominasi oleh anak-anak. Jadi dikuasai anak-anak. Jadi yang tua-tua menjadi pendengar saja sementara. Monggo Pak PP, mari kita pujikan Kidung Pasamulan Jawi nomor 29, Sumangga Sowan Gusti. Sumangga Sowan Gusti, haleluya, sing Kidung pamuji, haleluya. Haleluya, Kristus yaki, haleluya. Marilah ibadah keluarga saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memelihara dengan setia. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku yakin dalam persekutuan GKJW gerejaku. Anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan,
Ku rajin dalam tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW Gerejaku, GKJW Gerejaku, GKJW Gerejaku. Silakan duduk. Sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat malam Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami. Juga kiranya Tuhan berkati Kak Kristo yang akan menyampaikan renungan. Kiranya apa yang ia sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab dari Kitab Sakaria 1 ayat 1-6. Saya minta tolong Tito dan Luis untuk maju ke depan membaca Alkitab. Ya, Tito Sakaria 1 ayat 1-6. Kali lagi Sakaria 1 ayat 1-6. Luis baca ayat 1-3, Tito baca ayat 4-6. Bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperlihatkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai pada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Terima kasih. Selamat malam, shalom semuanya. Pada malam hari ini, tema kita dalam ibadah perayaan Kamis 2 Juli yaitu adalah Be a Hero. Judulnya, menjadi pahlawan sesuai rancangan Tuhan. Konteks pada kali ini adalah kitab Zakaria terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pasal 1 dan pasal 8, dan pasal 9 sampai pasal 14 ayat 12. Bagian yang kita baca saat ini adalah bagian pasal 1 sampai 8 yang berisi ramalan-ramalan Nabi Zakaria yang berupa penglihatan-penglihatan dan juga membicarakan perbaikan Yerusalem, membangun kembali rumah Tuhan, serta penyucian umat Tuhan. Juga tentang ramalan masa kedatangan Raja yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Waktu saya kecil,
saya sangat senang dengan tokoh yang namanya Superman. Di mata saya, Superman itu pahlawan, manusia, superhero yang kuat, ganteng, dan suka menolong banyak orang. Dan pastinya baik. Kalau di Indonesia, yang saya kagumi itu ada Bima, atau kalau dikenali dengan Werkudara. Werkudara, sesosok yang kuat, pelindung bagi keluarganya. Tidak banyak ngomong, tinggi besar tapi lemah lembut hatinya. Dari dua tokoh ini ternyata juga punya kelemahan dan kekurangan. Sebenarnya kalau dalam keluarga itu yang menjadi pahlawan di mata anak-anak yaitu orang tua kita sendiri, yang mampu melindungi, membekali hidup anak dengan nasihat-nasihatnya, memberi contoh atau teladan yang baik. Dan yang terpenting lagi, orang tua itu menginginkan anak-anaknya hidup lebih baik daripada mereka itu sendiri. Berarti menjadi orang tua yang baik harus mempunyai bekal. Meskipun orang tua bukanlah sosok yang sempurna, banyak kekurangannya, hal itu tidak berarti tidak bisa menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak bisa menjadi pahlawan di keluarga, di lingkungan sekolah, gereja, dan lingkungan tetangga sekitar rumah. Hidup kita itu syarat dengan banyaknya nasihat yang diberikan orang tua kita. Orang tua kita mendapatkan nasihat dari kakek-kakek nenek kita. Hal-hal yang tidak baik yang dialami nenek kakek kita pasti tidak akan diajarkan kepada kita. Demikian juga hal-hal yang tidak baik yang dialami orang tua kita pasti tidak akan diajari kepada kita sendiri. Intinya, jangan mengulangi hal yang salah yang pernah dilakukan oleh generasi sebelum kita kepada anak kita sendiri. Pesan utama dari pembacaan kita yang sudah dibacakan oleh adik Louis dan adik Tito tadi, yaitu adalah ajakan Tuhan kepada umatnya untuk kembali kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu yang membuat nenek moyang mereka dihukum. Dari firman Tuhan kepada Zakaria, kita bisa belajar tentang masa lalu yang berharga. Kisah dari nenek moyang menyimpan pelajaran agar kita tidak terperosok pada kesalahan yang sama. Tuhan pernah membuang nenek moyang Yehuda karena mereka berlaku tidak setia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi Yehuda. Seharusnya sejarah ini menjadi cambukan agar mereka semakin setia kepada Tuhan. Masa lalu juga menambah pengenalan orang Yehuda kepada Tuhan. Mereka jadi sadar bahwa dia pernah jemu mengingatkan umat kesayangannya, walaupun nenek moyang atau orang Yehuda itu sendiri banyak melakukan kesalahan. Allah tidak segera membuang generasi berikutnya atau sebaliknya. Dia tetap setia mengasihi kita dan menasihati kita agar kita tidak mengulangi kesalahan seperti para pendahulu kita. Sebaiknya kita juga mesti menghargai pengalaman masa lalu. Melalui itu kita bisa belajar kemurahan hati dari Tuhan. Tentu saja itu bisa menjadi bekal agar kualitas hidup kita pada masa depan semakin lebih mantap daripada masa-masa lalu. Dengan tema Be a Hero atau menjadi pahlawan, pada pekan anak yang pertama ada pahlawan sejati mendengar firman Tuhan, yaitu menjadi pahlawan versi Tuhan bukanlah tentang memiliki kekuatan super secara fisik, melainkan ketaatan. Umat Israel dihukum karena menolak mendengarkan para nabi. Anak-anak diajak menjadi pahlawan dengan taat dan rajin mendengarkan nasihat firman Tuhan. Yang kedua adalah berani mengubah kebiasaan buruk. Zakaria mengingatkan agar umat tidak lagi hidup dalam perbuatan dan kelakuan yang jahat. Anak-anak dapat menjadi pahlawan dengan cara sesederhana mungkin, seperti berani berkata jujur, rukun dengan saudara sekitarnya, dan mau meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketiga, pahlawan bertanggung jawab atas tindakannya. Nabi Zakaria mengingatkan bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang salah. Menjadi sebuah pahlawan berarti anak-anak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka yang dia perbuat sendiri, serta menjadi teladan yang baik bagi teman-teman sekitarnya maupun di lingkungan sekolah, gereja, dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, ada pahlawan membawa dampak baik.
Ketika umat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan kembali kepada mereka. Menjadi pahlawan cilik berarti menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan di lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan sehari-hari. Memasuki pekan anak, tugas kita sebagai orang tua menjadikan anak-anak di GKJW menjadi pahlawan bagi keluarga, gereja, lingkungan, dan sekolah. Yang selalu mendengar firman Tuhan, hidup taat, jujur, rukun, bertanggung jawab, dan menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih renungannya Kak Kristo. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Selama pekan anak ini marilah kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah menjalankan peran kita di rumah, gereja, dan di pergaulan sehari-hari? Apakah kita sudah bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga dan menjadi pembela bagi mereka yang benar dalam pergaulan? Marilah kita renungkan bersama-sama. Amin. Amin. Kita terima, mari kita lanjutkan dengan rasa syukur yang telah kita terima dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan saat ini kita bersamai dengan menyanyi dari KPJ 157, Caosna Pisung Sungmu. Ya, Caosna Pisung Sungmu. Bangsa dan negara serta kedamaian dunia. Saya minta tolong Sarah untuk maju ke depan. Doa untuk Majelis Jemaat Manuan, Majelis Daerah Surabaya Timur 2, dan Majelis Agung GKJW. Saya minta tolong Louis untuk maju ke depan. Setelah itu, doa untuk keluarga, orang sakit, para orang tua, menutup kebaktian, dan doa Bapak kami saya yang akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini. Berkatilah para pemimpin yang memimpin negara ini agar takut akan Tuhan dalam memimpin negara ini, persatuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kami juga berdoa untuk perdamaian abadi, perdamaian dunia. Hentikanlah setiap peperangan yang terjadi, konflik dan juga rasa kebencian terhadap sesama. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu masuk ke dalam hati kami, dan supaya kami bisa hidup rukun dan saling mengasihi terhadap sesama kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, ya Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami di sini berdoa untuk Majelis GKJW Jemaat Manuan dan seluruh Majelis Daerah Surabaya Timur 2 dan Majelis Agung GKJW. Kiranya mereka Tuhan pakai untuk melayani dengan penuh kasih dan mempunyai hati sebagai hamba. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan kasih setia-Mu. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan berkati keluarga kami dalam kesehatan, kebahagiaan, serta mencari rezeki. Tuhan, kami juga berdoa agar keluarga kami dapat saling menghormati dan mengasihi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap keluarga yang belum memperoleh pekerjaan, yang masih menantikan pasangan hidup, yang mempunyai pergumulan hidup khususnya ekonomi, keharmonisan rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang sakit, khususnya Ibu dan Bapak Edi Prasetyo, Bapak Johannes Okto, Ibu Eva Margareta, Ibu Retno Kumolo, Ibu Setio Miharto, Ibu Aris Sugianto, Bapak Suprapto, Bapak Ngaseri, Bapak Yitno Sasmito, Ibu Andreas, Ibu Marpao,
Ibu Sukamdi, Bapak Toto Sukamdi, Ibu Wun DT, Bapak Ibu Ismi Hartono, Bapak Sriwiono, Bapak Antonio Suwono, Ibu Bagio Wasito, Bapak Siviono, Ibu Mega, Ibu Sriwanita, Ibu Lexi, Bapak Dwi Putro, Ibu Andria Agustin, Ibu Ngatemin, Bapak Handri, Ibu Driwiono. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan, serta Tuhan menyertai proses pengobatan yang mereka jalani. Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Tamoni beserta keluarga selaku tuan rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, serta mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Bila mana tuan rumah menyediakan hidangan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada malam ini. Kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami, menjaga kami dari segala bahaya, dan memberkati kehidupan kami setiap hari. Marilah kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya adalah pengutusan. Mari kita akhiri kebaktian kita bersama dengan tetap selalu mengingat sabda Tuhan yang mengajak kepada kita untuk mendasari dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan akan kita terima dan kita selalu memohon akan penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Sebelum kita menerima berkat, marilah kita menyanyi Gandol Gusti sambil bangkit. Saya minta tolong Pak Sinung untuk memimpin doa berkat. Semoga nanti berikutnya kalau ada tugas-tugas yang menanti kalian semua sudah siap. Terima kasih. Untuk ibadah Kamis depan adalah ibadah wilayah di rumah keluarga Bapak Soekarno tanggal 9 Juli.